Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlul fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-siyamu junnah. Wa qala aidan as-saumu li wa ana ajzi bihi. Yang saya hormati, yang kami hormati Bapak Pengurus Masjid beserta seluruh jajaran, yang kami hormati Bapak-bapak yang besar tak dihimbau gelar, kemudian tak dapat disebut nama. Insyaallah kita semua dalam keadaan fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji. Mudah-mudahan setiap detik yang kita korbankan ba'da maghrib ini insyaallah bernilai jihad fi sabilillah. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah tentunya dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayatnya sudah kita baca tadi di awal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak-bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pendengar Facebook dan Instagram dimanapun kita semua berada, bahwa ayat ini turun untuk menyanggah, untuk membantah bahwa waktu itu di Madinah Yahudi dan Nasrani berkata puasa orang Islam itu hanya ikut-ikutan saja terhadap puasa mereka yang mereka lebih dulu dalam melakukannya. Mereka bilang, wahai umat muslim, puasa yang kalian lakukan itu sebenarnya mengikuti tradisi nenek moyang kami. Maka qadarullah, atas izin Allah, membantah statement Yahudi dan Nasrani ini. Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang ayatnya kita baca tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Nah, ini sebagai muqaddimah bahwa puasa kita berbeda dengan puasa umat-umat sebelumnya. Umat sebelumnya puasa Pak Ustadz? Ya. Mana dalilnya? Kita lihat dalam Quran surah Maryam ayat 26. Inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallinan nasa insiyya. Bahwasanya Sayyidatuna Maryam sewaktu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perintah Allah bahwa Maryam diperintahkan berpuasa dengan kata-kata saum. Kalau Al-Baqarah tadi siam, beda ya Pak ya, siam dan saum. Maryam dalam Quran surah Maryam ayat 26, inni nadartu lirrahmani sauman, saum. Keduanya artinya puasa. Tapi puasanya Sayyidatuna Maryam berbeda dengan puasa yang diturunkan syariat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda. Maka model puasa Maryam, puasa nggak ngomong. Puasa nggak ngomong.
Jadi kita husnuzon saja sama orang-orang yang nggak mau ngomong sama kita. Entah-entah dia saum. Nanti kalau ibu istri di rumah nggak mau ngomong berarti dia saum. Mi apa masak hari ini? Kok gitu Mi? Itu saum bisa jadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kata yang dipakai waktu zaman Maryam itu saum. Saum artinya umum, bisa menahan ngomong, bisa menahan lapar, bisa menahan haus. Tetapi pada Quran surah Al-Baqarah ayat 183 dijelaskan kutiba alaikumus siyam. Jadi kita harus perhatikan ini maknanya berbeda. As-siyam apa Dedek? Bukan asyab. Itu Atta Halilintar, YouTuber. As-siyamu. As-siyam. Nah, untuk mengetahui apa bedanya puasa kita dengan puasa mereka Yahudi dan Nasrani, maka kita lihat hadis Rasulullah menanggapi firman Allah. Maka Rasulullah bersabda, as-siyamu junnatun. Hadisnya, as-siyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Apa artinya junnatun tadi? Perisai. Tapi bukan perisai transformer, bukan perisai kita pesan di tukang besi. Nah, asyamu junnah. Junnah diambil dari kata jim dan nun. Setiap ada kata jim dan nun, mesti wujudnya tak nampak. Dia ada tapi tak nampak. Mana yang kata yang mirip? Jannatun. Jannah apa artinya? Surga. Ada enggak surga? Ada. Nampak sekarang? Jinnatun. Wa ma khalaqtul jinnah. Apa? Jin apa? Jin. Jin ada enggak adik-adik? Ada. Nampak enggak? Makanya fitrahnya jin itu memang tak nampak. Kalau ada jin yang menampakkan diri, mungkin sedang enggak sehat dia. Sekarang marah lagi Pak, ada orang nyari jin. Sengaja dicarinya jin. Baik-baik ini rahmat. Dia ada tapi tak nampak. Mana lagi? Janin. Janin. Tak nampak. Setelah keluar menjadi basyarun, makhluk, baru nampak. Jin, janin, jannah, junnah, perisai. Maka yang dimaksud dengan perisai bukan perisai kita beli besi kemudian kita gambar dengan kayak orang perang kemudian kita pegang kemana-mana di tangan sebelah kiri, bukan. Tetapi perisai yang dimaksud adalah dengan berpuasa dapat menahan diri dari perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan yang pertama bulan Ramadan sebagai muqaddimah kajian kita pada malam hari ini. Sampai salah nyebut nih. Pagi, siang, malam. Karena tetengok semangka di sebelah. Belakang Pak RT banyak semangka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau di bulan-bulan sebelumnya kita selalu ngambil doa yang mustajab. Doa yang mustajab kapan? Sepertiga malam. Waktunya. Kapan lagi? Bainal azan wal iqamah. Antara azan dan iqamah. Maka itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Mana lagi? Duduk di antara dua khutbah. Salat Jumat. Itu doa waktu yang mustajab. Tetapi masuk bulan Ramadan nanti, setiap detiknya adalah waktu yang mustajabah. Tidak nunggu sepertiga malam lagi. Mana hadisnya? Man shoma Ramadan
imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa siang hari Ramadan dengan iman dan ihtisab dan berharap, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Masya Allah Pak, maka kenapa Pak Imam kita berdoa terus, ya Allah sampaikan bulan suci Ramadan, sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Kenapa demikian? Di bulan-bulan sebelumnya kita mencari waktu yang mustajabah, tetapi masuk Ramadan siang berpuasa. Tidak perlu kita cari waktu yang mustajabah. Kenapa? Lis-shaimi da'watun la turad. Orang yang berpuasa dakwahnya nggak di-reject. Di-reject, ada lagu di-reject. Di-reject itu tidak tertolak alias makbul bagi orang yang berpuasa dengan iman dan dengan berharap ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka puasa mendorong kita untuk beramal soleh dan menahan kita untuk berbuat salah. Nanti Ramadan nanti ini, jangankan yang fardu, ketinggalan yang sunnah saja resah kita. Nanti kalau kita aman nih Pak, kenapa? Kita laki-laki saf kita di depan. Ibu-ibu nanti Ramadan tuh banyak sejadah sudah bertaruhan di saf pertama nih. Kenapa? Mengincar sholat tarawih. Untuk mendapatkan sholat yang sunnah. Kalau tidak dapat rasa-rasa hati itu bagaimana? Padahal sunnah. Maka jangankan yang fardu, yang sunnah ketinggalan Ramadan nanti, itu kita resah kita. Sholat tarawih sunnah. Apa Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, malam hari ini, kemarin Ustadz Herli sudah membahas tentang apa-apa yang diperbolehkan sehingga kita bisa berpuasa. Syurutus shaum, syurutus shaimin. Kemudian yang kedua, bab kedua tentang nawaqidus shaum, hal-hal yang membatalkan puasa. Pada malam yang singkat ini, tidak singkat sebenarnya, panjang malamnya, cuman waktu kita sampai Isya. Nanti salah, soalnya live, nanti banyak yang komen pula kan. Pak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masuk ke kajian sunnah-sunnah berpuasa. Yang pertama, sunnah-sunnah berpuasa apa? Kita ambil dalam buku Fikih Islam wa Adillatuhu, karangan Dr. Wahbah Zuhaili. Ada di Play Store, Fikih Islam dan dalilnya, sudah diterjemahkan. Ada bahasa Arabnya, Fiqhul Islam wa Adillatuhu, Fikih Islam dan dalil-dalilnya. Dijelaskan di dalamnya bahwa ada beberapa sunnah dalam berpuasa. Yang pertama, sahur pagi hari. Sahur sebelum waktu imsak. Mana dalilnya? Tasaharu fa inna fis sahuri barokah walau jur'atun minal ma'. Jadi bapak-bapak yang tak sempat sahur, bangunnya terlambat, maka usahakan minum seteguk air. Untung ada air mineralnya. Kan ada contohnya kan? Minumlah walau seteguk air. Begitulah kita mengambil sunnah. Jadi walau tak sempat, dengan seteguk air maka kita sudah menjalankan sunnah dalam berpuasa. Maka waktunya kapan? Disunnahkan takhir. Takhir itu apa? Mengakhirkan waktu sahur. Manfaatnya litukawwiyas shaimin, untuk menguatkan jasmani orang yang berpuasa. Jadi nanti kita sudah ada imsak. Nanti imsak ini nanti akan dikode atau dikasih tanda imsak sudah tiba. Imsak itu apa? Imsak itu menahan, jangan lagi makan karena waktu azan sudah akan tiba. Tapi kalau kejadiannya sudah imsak, misalnya dapat imsak, Pak RT bikin imsak kan, wahyu ilahi RT terbaik sepanjang masa, itu kan. Amin. Di situ ada imsak, udah lewat imsaknya, boleh makan? Boleh. Imsak itu hanya ijtihad ulama untuk menahan kita jangan kelewatan makan. Takutnya Ustadz Rahmat sudah azan, gulai paten asam pedas itu masih di dalam. Macam mana caranya? Udah azan dia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu imsak ini ada di Indonesia.
Kalau di Saudi Arabia tak ada. Karena apa? Orang sudah hafal azannya. Bahkan mereka tidak tidur untuk mendapatkan malam qiyamu Ramadan, qiyamul lail. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama takhiru waktu sahur, mengakhirkan waktu sahur. Ini harusnya ibu-ibu yang tahu nih. Kita harus tahu pula kan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sahur itu ada keberkahan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mustashirin. Hadisnya jelas bahwa Allah dan malaikat yusalluna, mengirim kebaikan bagi orang yang bersahur. Nah, kayak sahur ini banyak keberkahan. Mari kita melaksanakan sunnah sahur. Yang pertama, yang kedua, kalau sahur diakhirkan maka takjil. Nah, takjil ini buka puasa kan Pak ya. Kita kan sering nih, di masjid ada takjil, yuk kita ke sana. Takjil itu diambil dari kata ajalah. Al-ajalah itu dipercepat. Makanya takjil itu pasti yang ringan-ringan, kurma 2, semangka, atau yang tidak berat-berat makannya. Itu namanya takjil. Nggak ada takjil ayam geprek, nggak ada. Jadi nggak boleh takjil tuh makan kebab dulu kan, takjil makan kebab segini. Itu nggak takjil namanya, tuh menu buka puasa. Kalau takjil biasanya yang ringan aja, minum 1, kurma 2 masuk. Itu namanya takjil. Maka kalau sahur diakhirkan, takjil dicepatkan. Jangan kalau udah azan, ini banyak kita kadang-kadang kan undangan buka puasa bersama, pergi ke bakso kota, antri, udah azan di Darul Aziz, Masjid Darul Aziz, kita tunggu bakso tuh. Aturannya disiapkan takjil, dipercepat buka puasa. Ini adalah ada sunnah Rasulullah. Mana dalilnya? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla ayyusalliya. Rasulullah sebelum sholat maghrib ketika Ramadan, dia futur dulu, iftar dulu, takjil dulu. Jadi dibuka dulu, batalkan dulu puasanya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahur diakhirkan, buka puasa dipercepat. Jangan ditunda-tunda. Boleh menunda buka puasa dengan uzur syar'i, misalnya dalam perjalanan ke kampung. Tapi syaratnya kata Jokowi booster. Yang belum booster jangan coba-coba. Yang udah booster selamat, Anda bisa mudik. Ustaz udah? Belum, baru 2. Ibu yang dirahmati Allah, kalau dalam perjalanan kampung atau dalam perjalanan kemudian azan tiba, tak ada takjil, maka cari cepat ada yang menjadikan takjil. Dalam posisi itu kita tidak mengapa memperlambat waktu buka puasa dalam posisi tertentu. Yang ketiga, ad-du'a akibal futur bil ma'thur. Doa setelah buka puasa. Ada 2 riwayat. Yang pertama, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arham. Riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, dhahabadz dhama'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Boleh pakai dua-duanya. Sekarang, dulu kita populer dengan Allahumma lakasumtu. Sekarang sudah populer riwayat yang selanjutnya, zahabaz zama'u wa batalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Boleh cari di Google atau cari di klik di youtube.com. Banyak sekali doa-doa berbuka puasa. Nah, wasaniyatuhud doa, selain doa yang dianjurkan dalam sunnah Rasulullah, jangan lupa ketika buka puasa berdoa dengan hajat yang kita inginkan. Ini dia Pak. Karena apa? Karena orang berpuasa lahu da'watun la turad. Dia punya doa yang tidak di-reject, tidak ditolak oleh Allah. Bagi yang berpuasa dengan benar, bagi yang berpuasa dengan benar, maka doanya makbul. Makanya Masya Allah, mudah-mudahan sampailah umur kita ke bulan suci Ramadan. Amin ya Rabbal alamin. Ini Pak ya.
Ketika sudah Allahumma lakasumtu selesai, doakan. Allahumma ya Allah, apa hajat kita? Jadikan anakku yang anak yang saleh. Allahumma ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang Engkau ridhai. Allahumma ya Allah, jadikanlah anak dan istriku anak-anak yang Engkau ridhai. Apa saja, penting selama doanya dalam kebaikan. Yang keempat, taftirus shaimin, memberi makan orang yang berbuka puasa. Nah, ini jangan memberi makan orang yang berpuasa. Dulu ada WhatsApp itu, video di WhatsApp itu. Anak memberi gorengan kepada ayahnya. Jamnya jam 12 siang. Dipakainya hadis ini. Man fattara shaiman, barang siapa yang memberi makan orang berpuasa, kana lahu mislu ajri fa'ilihi, maka pahalanya itu mengalir kepada orang yang memberi. Rupanya kalau belajar hadis ini salah-salah sesat kita. Kan dalamnya itu kan man fattara shaiman, barang siapa yang memberi makan orang berpuasa. Dia tak ditengoknya konteksnya. Waktunya sudah berbuka. Ini jangan kita. Tapi insya Allah tak ada dalam kehidupan nyata. Untuk lucu-lucu aja Pak Ustaz. Nah, ini kita memberi makan orang yang berbuka puasa. Itu pahalanya, pahala orang yang memakan apa yang kita sedekahkan, itu pula dapat dengan kita. La yangkus kama la yangkusu syai'an. Tak juga orang itu pahalanya berkurang karena kita beri makanan. Insyaallah untuk Ramadan kali ini nanti dijelaskan oleh pengurus. Insyaallah ada takjil yang merupakan sedekah dari kita bersama. Mudah-mudahan menjadi amal jariah insyaallah. Lanjut. Kaful lisan wal jawarih. Sebagaimana tadi hadis Rasulullah bahwasanya puasa adalah junnah, puasa adalah perisai, maka sunnah berpuasa adalah kaful lisan wal jawarih, menjaga lisan dan menjaga perbuatan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan berpuasa dapat menahan kita dari berbuat maksiat. Orang yang temperamen, orang yang marah, biasanya sedikit kena provokasi, marah langsung. Insya Allah kalau puasanya benar, insya Allah kalau puasanya dengan iman, dia dapat menahan marahnya. Jam 6:32 buka maghrib azan Ustadz Rahmat. 6 kurang 15 ada yang bikin marah dia, ada yang provokasi. Lalu istrinya bertanya, tumben tidak marah bang? Nanti habis maghrib aku marah. Ya minimal ditunda nanti habis maghrib. Nah jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, takut kenapa? Merusak pahala puasa. Karena ada yang merusak, ada yang membatalkan. Yang merusak mana? Orang berpuasa masih dusta, orang berpuasa masih gibah, orang berpuasa masih bicarakan Jokowi. Boleh. Kalau mengkritik lain lagi ya, menyuarakan kebenaran. Kemarin di Raudhah ada pertanyaan, Ustaz, boleh enggak waktu puasa kita menceritakan kebatilan dan kezaliman? Payah saya jawabnya. Kembali ke hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Itu hadis pamungkas tuh. Pusing-pusing jawabnya pakai hadis satu. Karena apa? Jangankan menceritakan kezaliman, Rasulullah berperang waktu bulan puasa. Jadi tidak ada halangan untuk kezaliman dan kebatilan sebenarnya. Nah, oleh karenanya kita ambil hukum kias. Kalau Rasulullah berperang melawan kezaliman, menegakkan kalimat Allah, menyebarkan agama Islam waktu bulan puasa, kenapa tidak kita menyuarakan kebenaran? Tentu dengan menjaga iman. Ada standarnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi. Puasa, sunnah berpuasa adalah menjaga kaful lisan wal jawarih. Nah, jadi hadisnya sering tuh kita dengar. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja.
Pak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dia. Maka ketika ada yang ingin mencaci kita waktu puasa, ada yang ingin mengejek kita waktu puasa, maka kita tak pula akan membalas balik, tetapi cakap pada diri kita, inni shaim, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Ini dia. Kemudian yang ketujuh, tarkus syahawat al-mubahah. Kemarin ada enggak bahasan membatalkan puasa adalah hubungan jima. Ada disampaikan. Yang dikatakan batal adalah jima. Tetapi kalau yang mendekati itu tidak membatalkan, namun disunnahkan untuk dijauhi karena khawatir terjerumus kepada jima tersebut. Jadi bagi kita pasangan suami istri menghindarkan, sabar. Tunggu kapan? Bu. Maghrib buka puasa dulu Pak RT. Uhilat lakum lailatus syiyam an-nisa. Boleh malam puasa. Untung selamat dan nikah. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini tinggalkan Pak. Karena apa? Kita tak tahu hari ini kita enggak Pak Ustaz, kuatnya iman kami. Hari ini, tapi nanti ketika puasa, wallahu alam, maka tinggalkan. Maka disunnahkan untuk jangan berbuat yang akan menjerumuskan kepada jima. Walaupun itu istri yang halal bagi kita. Tapi haram muakkad, haram pada waktu berpuasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sunnahnya berpuasa apa lagi? At-tawassu' 'alal iyal, menjaga hubungan antar sesama. Maka dalam puasa nanti, sebelum puasa ini nanti kita pas isya atau sebelum makan-makan atau sebelum kita ramah tamah, kita pula bermaaf-maafan. Kenapa? Sunnah berpuasa menjaga hubungan baik. Sunnah berpuasa menjaga hubungan silaturahim di antara kita. Lanjut. Al-istighal bil ilmi wa tilawatil Quran, menyibukkan diri dengan kajian ilmu juga tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Nah, ini dia. Kan kemarin sudah kita sebutkan hadisnya. Sudah kita turunkan hadisnya, keutamaan membaca Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menyia-nyiakan bulan Ramadan dengan tidak dekat dengan Al-Quran. Berapa juz? 30 juz. Kalau dibagi per solat, sebelum solat dan sesudah solat kita ngaji, insya Allah khatam 1 bulan. Nah, nanti akan dibagi per lembar, kemudian nanti kita yang bagi sendiri. Artinya apa? Usahakan khatamlah sekali dalam bulan puasa. Pak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan pula kita setelah puasa tak pula kita buka Qur'annya. Inilah salah juga ya kan? Pak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir al-i'tikaf. I'tikaf la siyama fil ashril awakhir min Ramadan. Iktikaf yang paling disunahkan adalah 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Ini kalau kita buat iktikaf tidak mungkin lah ya. Kita bekerja semua ya. Nah, pakai madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i bahwasanya iktikaf itu bisa dikatakan iktikaf berapa durasinya? Sama dengan tumakninah dalam sholat. Sebentar saja kita di masjid, asalkan rukun iktikafnya kita laksanakan. Apa rukun iktikafnya? Niat. Kemudian berada di masjid. Iktikaf di masjid Pak, jangan iktikaf di rumah. Itu enggak iktikaf, namanya istrikaf. Kata orang, siapa yang buat istrikaf? Ada anak, ada istri, tak bisa kita iktikaf di rumah. Maka iktikaf di masjid.
Kalau kita bekerja pakai mazhab Syafi'i yang berpendapat bahwa waktu minimalnya kita iktikaf itu tumakninah salat. Sebagaimana berapa detik kita tumakninah salat? Tumakninah itu kan tahu kan Pak? Tidak buru-buru. Anggaplah kalau kita ambil secara garis besar 5 menit saja kita di masjid ini dalam bulan suci Ramadan, nawaitul i'tikaf lillah. Aku berniat i'tikaf untuk Allah, maka sudah dianggap i'tikaf. Kalau tak bisa betul. Kalau kita punya luang waktu, sama-sama beriktikaf. Nanti mungkin subuh sampai waktu syuruk, sampai jam 6 lewat 30 menit atau jam berapa, nah itu sudah dikatakan i'tikaf. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadisnya mana? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza dakhalal ashrul awakhir, kalau masuk 10 hari terakhir, ahyal lail, Rasulullah menyedikitkan tidurnya. Apalagi wa aiqaza ahlahu, kemudian membangunkan keluarganya. Apalagi wasa'dal mizar, kemudian dia ikatan bajunya itu tak pernah terlepas. Rasulullah jubahnya ada tali pinggangnya, tali yang mengikat jubahnya sehingga ketat dan tidak terurai. Maka 10 hari terakhir itu Rasulullah menyedikitkan tidur, Rasulullah membangunkan keluarganya untuk qiyamul lail, kemudian Rasulullah tidak melepas ikatan jubahnya, menandakan Rasulullah memperbanyak ibadah. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sunnah-sunnah berpuasa. Bagi yang bisa melakukannya dapat pahala, bagi yang tidak bisa tidak berdosa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita lanjutkan hadis yang tadi. Itu tadi sunnah-sunnah berpuasa. Kita ulangi. Mengakhirkan sahur, mempercepat waktu berbuka puasa, kemudian memberikan makanan atau takjil orang yang berbuka puasa, kemudian apa lagi tadi? Lupa, paksa dibuka. Menjaga perbuatan, menjaga lisan, menjaga hati, menjaga pandangan. Kenapa? Karena puasa ini adalah amalan yang langsung berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Lanjut, kemudian meninggalkan hal-hal yang akan menjerumuskan kepada jima atau hubungan suami istri. Kemudian selanjutnya menjaga silaturahim. Jangan sampai kita berantem-berantem waktu bulan puasa. Tak elok. Al-istighalu bil ilmi, lanjut. Kemudian sunnah berpuasa adalah memperbanyak kajian ilmu. Kalau pula tak ada kajian di masjid, kita bisa mendengarkan di media. Kemudian watilawatil Quran, karena bulan Ramadan adalah syahrul Quran. Kenapa Ramadan mulia? Karena ada Quran di dalamnya. Kenapa Nabi Muhammad mulia? Karena mukjizat Al-Quran ditakdirkan Allah kepadanya. Lalu bagaimana manusia bisa menjadi mulia? Karena dia dekat dengan Al-Quran. Maka bulan suci Ramadan momentum bagi kita. Nanti ada malam namanya malam nuzulul Quran, malam diturunkannya Al-Quran. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu terakhir, usahakan ada kita beriktikaf. Tak perlu, mungkin kalau kita susah semuanya bekerja. Jadi kalau di Pekanbaru banyak masjid-masjid yang buat program iktikaf. Banyak, karena kita masing-masing bekerja mungkin belum terrealisasi. Tapi bagaimana caranya? Sempatkan untuk iktikaf walau beberapa menit saja. Intinya niat nawaitul iktikaf.
Lalu itikaf di dalam masjid ketika berpuasa itu apa? Ya baca Quran, zikir. Jangan kita telentang. Kenapa telentang? Itikaf. Itikaf itu berubudiyah, berzikir. Udahlah telentang, habis itu telungkup. Keluarlah apa yang dari mulut. Tak elok nampaknya. Oleh Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, la khulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah, ya. Bukan di sisi manusia ya, di sisi Allah. Ini hadisnya ini. Ini salah, banyak orang menjelaskan hadis atau membaca hadis tidak lengkap. Di sisi Allah, ada indallah ya. Jadi pede pula dia bahwa berpuasa itu kan menurut manusia kurang sedap, tapi menurut Allah lebih harum daripada kasturi. Itulah orang yang berpuasa. Maka juga dianjurkan untuk tidak memasukkan sesuatu apapun ke dalam mulut kita. Termasuk kemarin Ustadz Herli sudah pula menjelaskan kalau wudhu di bulan puasa, madmadah yang tadinya sunnah menjadi makruh. Berkumur-kumur yang tadinya sunnah dalam berwudu menurut mazhab Syafi'i makruh ketika berpuasa. Kenapa? Takut masuk setetes dua tetes. Ini yang kalian nih berkumur-kumur, hati-hati. Ini ada anak-anak nih Pak, berkumurnya lain pula dia. Mau kita salahkan itu sunnah berwudu cuma habis itu segar kan. Kita tahu dulu pernah. Nah, itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jaga puasa kita supaya puasa kita ini dapat berjalan dengan baik. Dan terakhir dari hadis yang asyamu junnah tadi, puasa adalah perisai, panjang. Di akhirnya Rasul bersabda bahwa Allah berfirman, as-saumu li, puasa itu adalah milik Allah, wa ana ajzi bihi, dan Allah lah yang berhak menentukan jazanya. Jadi Allah menentukan jazanya. Saya tanya dulu, kalau saya menjalankan satu kebaikan, maka pahalanya berapa Pak? 10. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Dalam Quran dijelaskan, barang siapa yang melakukan satu kebaikan maka akan dibalas dengan 10 kebaikan. Zakat, infak, sedekah, itu ada tuh. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habatin ambatat sab'a sanabil. 700 kali lipat. Satu ayat 10, satu ayat 700. Itu pahala orang berzakat, infak dan sedekah. Jangan lupa zakat fitrah nanti di bulan Ramadan. Nah, insyaallah kita akan mengagendakan membuat unit pengelola zakat. Mudah-mudahan terrealisasi nih Bapak Ibu. Nah, insyaallah manfaatnya banyak. Salah satunya adalah meningkatkan perekonomian umat, khususnya di komplek kita ini. Tapi belum nampak lagi pengurus-pengurusnya siapa, hanya niat. Karena hadis yang pertama, kalau niat sudah dicatat, niat aja dulu. Walah Pak Ustadz ngomong UPZ itu dari 2 bulan yang lalu. Oh Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi firman Allah tadi, sabda Rasulullah, bahwa setiap amalan akan kembali kepada kita Pak, kecuali puasa. Puasa tak kembali kepada kita, langsung ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah lah yang berhak menentukan puasa kita ini makbul atau mardud, diterima atau tidak diterima, baik atau tidak baik, sehat atau kurang syaratnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tadi, kalau siangnya kita berpuasa setiap detiknya dapat dimanfaatkan untuk minta ampun, malamnya juga hadisnya sama. Man qama, kalau siang man shoma, kalau malam man qama Ramadan. Barang siapa yang mendirikan malam Ramadan, ini nanti mudah-mudahan kita tak buat Liga Champion di masjid nih. 10 hari pertama penyisihan,
10 hari kedua semifinal, 10 hari terakhir babak final. Ustadz nih suuzon aja, kami pulang kampung Ustadz, sholat tarawih di kampung. Kebanyakan, inilah fitrahnya manusia. Kita mau masuk surga, tapi disediakan momen yang baik, kita tak bersungguh-sungguh. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita kembali kepada fitrah. Makanya namanya Idul Fitri, hari kemenangan, hari di mana hari itu kita kembali bersih, kembali menjadi orang yang bersyukur dan berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan. Semoga amal puasa kita diterima di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan lupa nanti kita bermaaf-maafan. Siapa tahu ada kata yang terucap tersilap, siapa tahu ada perbuatan yang tersilap. Nah, dan kita saling bermaaf-maafan. Itulah tadi kajian sunnah berpuasa. Mungkin ada yang belum saya sebutkan, mohon dimaafkan. Kalau ada kurangnya, mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.